Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlin Rajali. Saya adalah pendamping proses produk halal dari Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia dengan area kerja atau wilayah Provinsi Sumatera Barat dari Kabupaten Tanah Datar. Selain dari Kabupaten Tanah Datar, saya juga melakukan pendampingan proses produk halal di 2 kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Sawalunto dan juga Kabupaten Kota Solo. Dan saya saat ini sedang berencana untuk melakukan pendampingan pada ke salah satu kabupaten, yaitu Kabupaten Sejunjung. Nah, pada presentasi kali ini saya akan mensosialisasikan 2024 wajib sertifikat halal, di mana untuk selengkapnya kita dapat melihat sosialisasi program sertifikat halal ini di website www.sertifikasihalal.id. Nah, kalau berbicara tentang sosialisasi program yang diadakan oleh pemerintah, tentunya program tersebut memiliki dasar undang-undang yang harus dijalankan. Nah, apa sajakah dasar undang-undang itu? Baiklah, mari kita lihat. Dasar undang-undang itu salah satunya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di mana Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dulunya sepenuhnya dikerjakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sekarang Majelis Ulama Indonesia memberikan kewenangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Lalu BPJPH merubah logo halal tersebut yang sebelumnya berbentuk lingkaran menjadi berbentuk seperti wayang yang berwarna ungu yang bertuliskan dalam bahasa Arab dengan kata halal. Untuk selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal pada pasal 140. Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, produk minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 buka kurung 2 tutup kurung huruf A dan C dan huruf C dimulai dari tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024. Nah, pada pasal 140 ini kita bisa melihat bahwasanya penahapan kewajiban sertifikat halal ini telah berjalan kurang lebih 5 tahun. Oleh karenanya, di tahun-tahun terakhir ini kita harus mengajak masyarakat sekitar kita untuk melakukan untuk agar mereka dapat mengurus sertifikat halal ini. Nah, selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro pada pasal 2, yaitu 1. Produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil wajib bersertifikat halal. Maksud dari pasal 2 ayat 1 ini bukan hanya pengusaha makro ataupun pengusaha yang berjenis pabrik atau industri-industri yang besar, tetapi kewajiban bersertifikat halal ini juga harus diikut sertakan oleh pada pelaku-pelaku usaha mikro dan kecil. Contoh pelaku usaha mikro itu seperti pedagang-pedagang yang berjualan dengan menggunakan sepeda motor ataupun gerobak ataupun tenda-tenda ataupun stand-stand kotak yang ada di daerah sekitar kita. Kedua, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksudkan pada ayat buka kurung 1 tutup kurung didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, yang dimaksudkan dari ayat kedua ini, kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro kecil yang bagian yang tertuang pada ayat 1 tadi, bahwasanya mereka mengatakan bahwasanya produk yang mereka buat itu harus halal. Apabila mereka mengatakan bahwasanya produk mereka tidak halal dan mengandung unsur-unsur yang tidak membuat unsur yang tidak membuat mengacu pada ketidakhalalan, maka mereka tidak wajib untuk membuat sertifikat halal.
atau mereka harus mencantumkan label non halal pada usaha mereka apabila mereka mengatakan bahwasanya produk mereka bukan produk yang halal. Nah, selanjutnya peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal tertuang pada pasal 149. Nah, pada pasal 149 ini merupakan sanksi-sanksi pada pelaku usaha apabila pelaku usaha tidak memenuhi atau tidak bersedia dalam ikut program sertifikat halal. Nah, sanksinya itu berupa sanksi administratif yang dikenakan oleh pelaku usaha berupa 1. Peringatan tertulis, B. Denda administratif. Nah, denda administratif itu biayanya sebesar 2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah dan C. Pencabutan sertifikat halal apabila sertifikat halal yang telah terbit tidak sesuai dengan proses standar yang berlaku dalam penerbitan sertifikat halal atau pelaku usaha mengubah komposisi atau bahan atau proses yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun pelaku usaha tidak mengupdate proses atau bahan tersebut. Yang D, penarikan barang dari peredaran. Ini terjadi apabila pelaku usaha tidak bersedia untuk melakukan sertifikasi halal, tidak bersedia untuk melakukan atau mengurus sertifikat halal. Nah, selanjutnya program 2, program sertifikasi produk halal gratis. Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro tertuang pada pasal 24, yaitu 1. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Nah, maksud pada ayat 1 ini, permohonan sertifikat halal itu diajukan oleh usaha mikro dan kecil itu gratis atau tidak dikenakan biaya. Tapi program bagian sertifikat halal gratis ini mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Apabila suatu saat nanti pemerintah mengajukan sertifikat halal gratis kepada para pelaku usaha, maka alangkah baiknya secepat-cepatnya pelaku usaha ini harus mengurus sertifikat tersebut. Nah, nomor 2, pas ayat kedua, kriteria dan prioritas pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 meliputi belum pernah mendapatkan fasilitas pembiayaan sertifikat halal, B. memiliki nomor induk berusaha atau NIB, C. memproduksi barang bukan penjual. Maksudnya ini pelaku usaha mikro dan kecil itu sebelumnya memang belum pernah mengurus atau menerbitkan sertifikat halal dari MUI ataupun BPJPH. Kedua, pelaku usaha itu harus memiliki nomor induk berusaha yang bisa dibuat di kantor lurah ataupun di website os.go.id. Yang ketiga, tentunya pelaku usaha ini harus memproduksi barang dan juga menjual barang tersebut, sehingga barang yang tersebut bisa atau dapat diajukan untuk sertifikasi halal. Selanjutnya, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro tertuang pada pasal 19, yaitu pendamping proses produk halal, melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha. Nah, maksud dari ayat 1 ini, pelaku usaha yang mengakui bahwasanya produknya itu halal, maka pendamping proses produk halal itu wajib atau turut andil dalam melihat kondisi ataupun outlet ataupun
industri ataupun pabrik pelaku usaha dengan mengecek ataupun cek anti cek ataupun memverifikasi dan validasi pernyataan kehalalan pelaku usaha. Nah, ayat kedua, verifikasi dan validasi dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi bahan dan proses. Nah, pendamping proses produk halal dalam membantu pelaku usaha untuk menerbitkan sertifikat halalnya, maka pendamping itu harus memverifikasi dan validasi bagaimana proses-proses pembuatan proses pembuatan produk tersebut. Apakah bahannya memiliki bahan-bahan yang halal, kriteria bahannya yang halal, ataupun proses-prosesnya dilakukan dengan cara-cara yang sehat ataupun dengan cara-cara yang halal. Selanjutnya, Keputusan Kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam kewajiban halal pelaku usaha mikro dan kecil berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Nah, di sini ada 13 jenis produk makanan sehati, yaitu olahan buah dan sayur, permen dan coklat, tepung dan sereal, roti dan bakeri, ikan dan olahan perikanan, telur dan olahan, gula manis, garam rempah, saus dan kecap, makanan ringan siap santap, kedai makanan ataupun kedai minuman, susu dan analognya, lemak, minyak dan emulsi minyak, es untuk dimakan. Nah, untuk jenis produk minuman sehati itu ada pada aneka minuman ringan non soda. Kedua, kopi, teh dan sari kacang. 3, susu dan campuran susu. 4, minuman tradisional ataupun jamu. 5, produk jus, buah dan sayuran. 6, konsentrat buah dan sayur. Bagaimana proses pengajuan sertifikasi produk halal gratis? Nah, di sini saya akan mensosialisasikan dan akan menjelaskannya. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengajukan sertifikasi halal produk gratis yang dilatih kepada saya sejak saya melakukan pelatihan pada Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, untuk pertama, sebelum saya melakukan pendampingan proses produk halal kepada pelaku usaha mikro, saya akan melihat bagaimana pelaku usaha memproses produknya tersebut, apakah sesuai dengan kriteria ataukah tidak. Nah, setelah saya melihat atau memperhatikan produk tersebut, maka saya akan melakukan proses verifikasi, validasi proses pembuatan produk tersebut. Nah, selanjutnya saya akan bertanya apakah pelaku usaha telah memiliki NIB atau tidak. Apabila pelaku usaha telah memiliki NIB, namun KBLI dari NIB tersebut tidak sesuai dengan kategori sehati, maka saya akan melakukan penambahan KBLI sesuai dengan yang tercantum dalam program sehati. Apakah itu KBLI? Yaitu klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Itu harus sesuai dengan KBLI sehati. Nah, apabila pelaku usaha tidak memiliki NIB, saya akan membantu membuatkan pelaku usaha NIB tergantung jenis usahanya. Nah, setelah NIB telah terbuat dan KBLI telah terbuat dan nomor induk usaha juga setelah didapatkan, maka untuk selanjutnya adalah mengisi data produk. Dalam pengisian data produk tersebut, terlebih dahulu saya akan melakukan di website www.sertifikasihalal.id dengan panduan direct link atas ID registrasi saya pada Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia. Nah, setelah itu pada website sertifikasi halal atau screening data sertifikasi halal,
saya akan menuliskan atau mengketikkan nama atau identitas dari pelaku usaha tersebut, sehingga eh, tidak terjadi ketidaksinkronan atas data usaha tersebut. Apakah data tersebut sudah masuk ke sistemnya sertifikasi halal.id atau tidak. Nah, setelah saya mengisi data-data pelaku usaha, saya akan mengisi data-data produk. Data produk tersebut berupa nama produk, foto produk, kemasan produk, proses produksi, bahan baku, dan bahan-bahan pembersih. Maksud dari bahan-bahan pembersih ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk melakukan pembersihan peralatan ataupun bahan. Contohnya seperti air bersih ataupun sabun pencuci seperti Sunlight, Styrofoam ataupun sabun colek. Nah, untuk setelah data produk selesai diisi semua, maka pendamping proses halal ataupun itu harus mengajukan sertifikasi halal dalam waktu 14 sampai 60 hari kerja. Nah, waktu 14 atau 60 hari kerja itu tergantung pada situasi yang terjadi pada saat ini. Apabila bagian BPJPH sedang banyak antrian, maka bisa jadi akan lama. Dan apabila data tidak sesuai dengan standar BPJPH, maka proses pengajuan sertifikasi halalnya bisa juga lebih cenderung lama. Selanjutnya, dalam pengisian data di www.sertifikasihalal.go.id itu seperti yang saya katakan sebelumnya, maka dilakukan pengisian data usaha, lalu submit form, lalu menentukan KBLI dari NIB, lalu mengisi semuanya. Maksudnya pengisian data. Setelah datanya diisi, pengisian data seperti nama, email, nomor telepon, nomor KTP atau NIK, terus data NIB. Setelah itu menentukan jenis KBLI dari NIB tersebut. Nah, setelah menentukan jenis KBLI, maka pendamping harus mengupload foto dan juga mengetikkan jenis produk, nama usaha, bahan-bahan dan proses produknya, serta keterangan-keterangan lainnya. Setelah itu lalu masuk ke submit form. Dan untuk foto-foto yang contoh-contoh data atau produk yang lolos dalam sertifikasi halal self declare, antara lain itu memiliki keterangan bahwasanya produk tersebut memiliki kemasan yang sesuai dengan proses atau bahan kemasan. Satu. Kedua, bahan tersebut memiliki jenis ataupun nama usaha yang sesuai dengan karakter sehati, yaitu tidak memiliki kata-kata sejenis warung, sejenis kafe, sejenis restoran, dan lain-lainnya yang dilarang untuk dalam pengajuan sertifikasi halal gratis. Contoh sepertinya ini telur asin Bu, telur asin. Di sini merek dagangnya tidak memiliki nama-nama seperti kriteria yang dilarang dalam kategorisasi seperti warung, kafe, warung, kantin, dan lain-lainnya. Dan juga klasifikasi baku lapangan usahanya sesuai dengan produknya, dan jenis produknya juga sesuai. Daftar bahannya beserta prosesnya juga sesuai, sehingga fotonya pun tidak berbeda dengan prosesnya dan bahan-bahan yang digunakan. Nah, untuk pendampingan proses produk halal, apabila
data yang telah lulus uji dari sertifikasi halal.id, maka pelaku usaha disarankan untuk memasukkan data ke PTSP halal.go.id, di mana pelaku usaha mengisi data tersebut berdasarkan data-data hasil screeningan oleh website www.sertifikasihalal.go.id dan dibantu oleh pendamping proses produk halal. Setelah dimasukkan data, maka dan pengiriman data-data pelaku usaha, maka akan terbit yang dinamakan dengan sertifikat halal. Nah, contoh sertifikat halalnya itu adalah seperti ini. Bisa kita lihat memiliki lambang negara Indonesia yaitu Garuda Indonesia, dan juga memiliki kata syahadah halal dan juga ID registrasi halal. ID registrasi inilah yang kita butuhkan atau yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dalam mencakup pembuatan logo halal tersebut, sehingga pelaku usaha itu boleh atau mencantumkan logo halal tersebut di kemasan, di produknya, di kedainya, di warungnya, ataupun dimanapun. Nah, sampai di sini presentasi saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, sehingga sosialisasi saya ini dapat membantu para rekan-rekan saya untuk menjalani aktivitas seharinya dalam melakukan pendampingan proses produk halal. Terima kasih atas segalanya kepada Lembaga Edukasi Wakaf Indonesia, sehingga membuat saya menjadi giat dalam melakukan pekerjaan saya. Dan juga terima kasih kepada seluruh BPJPH, seluruh instansi yang terkait dalam proses dalam penerbitan sertifikat halal ini, sehingga saya dapat melakukan ataupun dapat lebih giat dalam melakukan sosialisasi ini kepada para pelaku usaha. Yuk segera dihalalin produknya. Makin berkah, makin unggul, makin laris, makin sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.